Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa'i wa ihtajaba 'anil absar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para kiai, jajaran Raisuriah PCNU Kabupaten Bekasi yang kami muliakan, Ra'isul Mahad Pondok Pesantren An-Nur Al-Kasyaf Yaping Romo Yai Khalid Dawab, Abah Kiai Haji Muhammad Samun, Raisuriah PCNU Kabupaten Bekasi, para undangan yang hadir di haflah yang mubarakah ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik dari Polri, TNI dan RT Bupati atau yang mewakili, keluarga besar Nahdlatul Ulama, MWCNU, lembaga Banom yang ada di bawah naungan PCNU Kabupaten Bekasi, dan yang mulia narasumber kita, tamu agung kita yang pada kesempatan ini akan memberikan banyak ilmu pemahaman yang seminar pada siang hari ini bertemakan internalisasi nilai kebangsaan dalam ideologi transnasional. Beliau adalah yang pertama Bapak Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid. Selamat datang di keluarga besar Nahdlatul Ulama Komunikasi. Juga orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi. Selamat datang Pak Kiai. Baik, para hadirin Nahdien Nahdiyat keluarga besar Nahdlatul Ulama Komunikasi yang kami muliakan, untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah siang, mohon izin, mohon doa dari hadirin sekalian untuk saya memandu dalam seminar siang hari ini. Oleh karena itu, mari kita mulai seminar kita pada siang hari ini dengan membacakan Al-Quran yang mulia, Suratul Fatihah. Semoga apa-apa yang nanti disampaikan oleh dua narasumber kita ini memberikan pemahaman terhadap kita, khususnya keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan juga tamu istimewa kita dari pelajar di sekitar Kabupaten Bekasi, Ketua Rohis dan OSIS yang ada di lingkungan Kabupaten Bekasi. Lillahi ta'ala bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Baik, para kiai yang kami muliakan, dalam kesempatan seminar ini dengan bertemakan internalisasi nilai kebangsaan di tengah arus ideologi transnasional, ini merupakan hal yang sangat kita butuhkan dalam rangka kita memberikan penyelamatan, dalam rangka kita membendung paham-paham radikalisme, paham-paham yang bisa merusak nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, khususnya kepada pelajar, ya, khususnya kepada pelajar yang ada di lingkungan komunikasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan dua narasumber kita ini tentu yang kita harapkan memberi informasi, memberikan pemahaman yang
tentu sekali lagi ini kita harapkan sangat memberi manfaat buat kita. Nahdlatul Ulama senantiasa mengawal, Nahdlatul Ulama senantiasa terus bersinergi dengan Polri, BNPT, ya, dalam rangka memberikan paham-paham khususnya nasionalis dan juga nilai keaswajaan yang senantiasa mengajarkan kepada kita hubbul watan minal iman, yang ini menjadi benteng buat kader-kader Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu mohon berkenan yang pertama Bapak Brigjen Pol R. Ahmad Berwahid untuk mengawali seminar kita, memberikan mukadimah atau prakata dalam kesempatan ini, sebelum nanti kita sama-sama berdiskusi dalam audiens ini. Terima kasih. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin lepas masker karena kami sudah divaksin 9 kali ya. Yang 3 kali vaksin biologi, sisanya vaksin ideologi. Kenapa? Karena kebetulan saya ini keluarga besar NU. Mbah-mbah saya kiai-kiai NU, adik saya juga kiai, tetapi saya juga pernah jadi kader Muhammadiyah karena SD saya Muhammadiyah, SMA saya SMA 1 Muhammadiyah, mentor saya Pak Supri Fadoli dan Pak Busro Mukodas, dan saya juga pernah bersanad ini kiai, bersanad ke Abu Bakar Ba'asyir, jadi pernah juga ya, intinya jenderal mantan radikal gitu. Tapi akhirnya kembali ke NU lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati guru kita Bapak Kiai Masyar, para masyayikh, para kiai, dan hadirin semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu hadirin semuanya, semoga Allah senantiasa melimpahkan ridho-Nya kepada kita sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar, barokah, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat bangsa dan negara. Amin. Terkait tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu internalisasi nilai-nilai kebangsaan di tengah-tengah ideologi transnasional. Ideologi transnasional ini memang masif ketika pasca reformasi tahun 1998 dengan dicabutnya undang-undang anti subversif yang esensinya sebenarnya undang-undang tersebut melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Tetapi karena dinilai implementasi undang-undang tersebut ketika zaman Orde Baru, maka digebyah-guyah, dicabut. Padahal yang salah orangnya, bukan undang-undangnya. Nah, undang-undang seperti ini yang undang-undang anti subversif inilah barangkali yang menjadi inspirasi atau diadopsi oleh negara tetangga kita, Malaysia maupun Singapura, dengan undang-undang ISA, Internal Security Act. Begitu undang-undang yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dicabut, maka arus ideologi transnasional, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, khilafahisme, daulahisme, dan isme-isme yang lain masuk. Ditunjang dengan era digitalisasi.
transformasi, transparansi, dan lain sebagainya, sehingga makin masif dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama mengganggu dan mengancam ketahanan nasional. Karena ketahanan nasional ini prinsip dan sangat vital untuk menjamin terwujudnya tujuan dan cita-cita nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa. Ipolek Sosbud Hankam, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan. Ipolek Sosbud Hankam ini mutlak harus tangguh, harus ulet, harus kuat untuk menghadapi seluruh ancaman, tantangan, hambatan, baik dari dalam maupun dari luar, terutama aspek ideologi dan politik. Karena ini terkait ini nanti dengan terorisme. Nah, kalau ideologinya sudah goyah, politiknya sudah gaduh, maka implikasinya pada yang lainnya. Ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ini yang akan mengganggu jalannya roda pembangunan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Apa itu? Satu, melindungi terganggunya di dalam program atau tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mengganggu terhadap upaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mengganggu terwujudnya kecerdasan bangsa dan mengganggu upaya di dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, ketika visi misi negara, tujuan dan cita-cita negara, kalau dalam Islam visi misinya rahmatan lil alamin, maka rahmatan lil alamin tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai hanya bisa diwujudkan kalau misi utama Rasulullah itu juga terwujud. Apa? Innama bu'itsu li utamima makarimah. Kalau bangsa ini berakhlakul karimah, maka rahmatan lil alamin pasti terwujud. Karena itu misi utamanya Rasulullah. Demikian pula kalau Ipolek Sosbud Hankamnya tangguh, kuat, maka tujuan dan visi utama negara akan terwujud. Tetapi realitanya pasca reformasi, dicabut undang-undang anti-subversif, merebak ideologi-ideologi transnasional yang sering disebut ekstremisme atau radikalisme dalam terminologi kita. Dibagi tiga, Bapak Ibu. Ekstremisme kanan, ekstremisme kiri, dan ekstremisme lainnya. Ekstrem kanan itu radikalisme atau ekstrem yang mengatasnamakan agama. Ini kanannya juga macam-macam. Kanan luar, kanan tengah, kanan dalam. Kalau kanan dalam itu biasanya dia tidak anti tawasul, tapi politiknya neko-neko. Nanti biar digambarkan sama Pak Iya Mas Dan. Ekstrem kiri itu adalah komunisme, marxisme, dan leninisme. Dan ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena untungnya negara kita tidak mencabut TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966, yaitu larangan terhadap penyebarluasan komunisme, marxisme, dan leninisme. Justru dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 yang isinya adalah melarang propaganda, penyebarluasan paham-paham atau ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme. Jadi Bapak Ibu, kalau ada isu-isu kebangkitan PKI, ada isu-isu kebangkitan komunis, yakinlah bahwa itu semua hoax,
berkali-kali kami menyelidiki, kami menindaklanjuti setiap muncul di media sosial. Ternyata yang membuat bendera mereka sendiri, yang teriak PKI komunisme mereka sendiri, yang membakar mereka sendiri. Setelah kita dalami lagi, ini semua dari ekstremisme atau radikalisme kanan untuk mengadu domba di antara anak bangsa. Kemudian ekstremisme lainnya belum dilarang juga. Apa itu? Liberalisme, kapitalisme, sekularisme yang memunculkan ketidakadilan sosial, yang memunculkan kemiskinan, yang memunculkan kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, dan lain sebagainya, yang memunculkan penumpukan atau kekayaan yang didominasi oleh sekelompok tertentu, sehingga keadilan sosial tidak terwujud. Maka ini juga mengancam dan membahayakan eksistensi negara maupun eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Maka Bapak Ibu semuanya, yang ingin kami garis bawahi bahwa solusi untuk mengatasi radikalisme dalam bentuk apapun, ekstremisme dalam bentuk apapun, adalah konsistensi terhadap PBNU, yaitu Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Jangan diamen. Mohon maaf Pak Kiai, saya walaupun UUD 45 itu bukan kitab suci, tetapi jangan undang-undang sendiri. Kenapa? Karena ini adalah 4 konsensus nasional, adalah amanah founding father bangsa Indonesia yang terdiri para ulama, para aulia, para tokoh bangsa dan tokoh nasional yang dipimpin oleh Bung Karno. Nah, ibarat sertifikat asli dari orang tua itu jangan dirubah. Kalau mau disempal atau dipetel monggo, tapi udah jangan dirubah yang aslinya, kan begitu analoginya. Nah, ini karena dirubah-rubah, itu adalah dampak dari ideologi transnasional, liberalisme, kapitalisme. Itu amandemen yang sekarang itu mengarah kepada liberalisme, kapitalisme, dan lain sebagainya, yang justru membuat masif dan manipulasi dan mendistorsi serta mempolitisasi agama untuk kepentingan politik kekuasaan maupun yang lainnya, untuk kepentingan politik kekuasaan maupun yang lainnya, yang endingnya ingin mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah menurut versi mereka, yang ingin memisahkan diri dari NKRI atau separatis, sistem agama menurut versi mereka. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kaitannya radikalisme, ekstremisme maupun memang ini sangat terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama, dan menyimpang dari oknum umat beragama. Dan biasanya ini beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah maupun suatu negara. Jadi kalau ada Bapak Ibu mendengar pembakaran masjid di Tolikara, terorismenya oknum yang beragama Kristen, karena mayoritas di Papua sana beragama Kristen. Kalau Bapak Ibu mendengar ada ada pemberondongan jamaah masjid yang sedang sholat Jumat di New Zealand beberapa tahun yang lalu, maka terorismenya beragama bukan Islam, orang Islam justru korbannya, tapi oknum yang beragama Kristen, kebetulan warga negara Australia, di Australia mayoritas Kristen. Kalau Bapak Ibu mendengar ada seorang oknum biksu yang sangat rasis, yang ekstrim, sehingga ribuan umat Islam usir dari Rohingya Myanmar, harus mengungsi ke Bangladesh, maka radikal terorismenya bukan orang Islam, tapi oknum yang beragama Buddha. Kebetulan di Myanmar mayoritas Buddha.
Bapak Ibu mendengar ada teroris separatis Macan Tamil di India ataupun Sri Lanka perbatasan, itu terorisnya adalah oknum yang beragama Hindu. Kebetulan di sana mayoritas Hindu. Nah, kebetulan di Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Maka semua teroris yang kami tangkap, yang kami proses hukum, semuanya KTP-nya Muslim. Kenapa kok saya mengatakan KTP-nya Muslim? Sungguh saya tidak berani mengatakan mereka Islam, karena Islam yang kita yakini, yang saya yakini, ya lu walayulah melarang, dan ideologi propagandanya mereka bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang luhur, nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, nilai-nilai Islam yang mewajibkan perdamaian, persatuan, ukhuwah, mewajibkan akhlakul karimah, mewajibkan mentaati dan menghormati pemimpin maupun pemerintahan yang sah, mewajibkan untuk mentaati perjanjian-perjanjian yang sudah menjadi konsensus nasional. Nah, mereka melanggar daripada itu semuanya. Maka saya katakan bahwa radikalisme dan terorisme ini informasi baru kita, dan untuk adik-adik kita di tingkat SMA yang saat ini menjadi bagian peserta seminar. Banyak hal tentu yang telah beliau sampaikan tadi, dan tentu menjadi agar senantiasa konsisten negara kesatuan Republik Indonesia oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mas akan menyampaikan dari sisi agama, dan juga akan lama dalam rangka menjaga anak-anak kita khususnya, ya, agar tidak terdampar paham-paham radikal tadi. Kalau Bapak Brigjen saja pernah menjadi orang yang bertugas atau menjadi bagian tentara, ya, atau TNI atau Polri, ini luar biasa. Tapi alhamdulillah beliau akhir kalamnya tadi sudah menggunakan kalimat penutup ciri khas Nahdlatul Ulama. Beliau sudah kembali ke rumah besarnya dia ini. Baik, kami persilakan Bapak Kiai Haji Masdar Farid Masudi untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi huda ma ba'du. Para kiai, ibu-ibu dan beraneka ragam suku bahasa, pulau, bahkan juga keyakinan dan agamanya itu dianugerahi persatuan yang luar biasa. Mungkin salah satu di antara penjelasannya barangkali karena Indonesia tidak mendeklar sebagai negara Islam. Jadi Indonesia yang tidak mendeklar sebagai negara Islam ini sesungguhnya memberikan rahmat kepada kita. Pertama, karena istilah negara Islam itu sebenarnya tidak ada di dalam Quran maupun hadis itu. Coba tolong disimak lagi itu. Negara Islam itu tidak ada, istilah negara Islam tidak ada di dalam Quran maupun hadis. Yang ada disebut di dalam Quran dan hadis itu adalah negara yang berkeadilan.
Yaitu wa idza hakamtum bainan nas tahkumu bil adl, itu dalam Quran. Dalam hadis disebutkan sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang bakal dilindungi Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan selain dari Allah. Yang pertama, salah satu di antara adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil, atau dalam kelembagaannya negara yang berkeadilan. Dan kita faktanya di dalam Pancasila ini, yang semua sila-silanya itu Islami. Tadi sudah saya katakan, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan. Kemanusiaan itu walaqad karramna bani Adam, pemuliaan terhadap kemanusiaan. Persatuan Indonesia, ukhuwah wataniyah, permusyawaratan itu suruh bainahum. Dan yang kelima, keadilan. Karena di dalam Islam memang tidak ada negara, tidak ada kata-kata negara Islam. Yang ada adalah negara yang berkeadilan. Negara yang berkeadilan itulah yang digarisbawahi oleh Islam. Jadi sekali lagi, menyebut negara Islam itu bisa dikatakan bid'ah itu. Karena tidak ada dalam Quran dan hadis negara Islam. Yang ada adalah negara yang berkeadilan, imamun adil. Jadi karena itulah insya Allah, atau barangkali karena itu, maka Indonesia negara yang begitu bineka dalam segala hal, agama, keyakinan, suku, bahasa, geografis, itu dapat bertahan. Sudah berapa? Sudah 70. Masya Allah, sudah 77 tahun itu hampir tidak pernah ada konflik yang berdarah-darah yang karena yang Maha Esa itu tauhid,